Tidurnya orang yang sedang berpuasa itu dinilai ibadah. Kenapa bisa dinilai ibadah tidur orang yang berpuasa? Karena dia memiliki niat bahawa niatnya nanti akan mujahadah tahajud di malam hari. Niatnya akan melaksanakan salat tarawih di sepanjang malam. Maka dengan niat itulah ia tidur di siang hari. Maka tidurnya itu bisa mendatangkan ibadah. Tapi tidurnya itu pun tentu ada batasan waktu. Tapi kalau mulai setelah sahur dia tidur, nanti berbukanya 1 jam menjelang berbuka saja, nanti baru bangunnya, itu samalah tidak ada guna puasanya itu. Maka oleh karena itu, hari ini yang mendengarkan kalau ada yang tidur, boleh, tapi setelah kajian ini, kita manfaatkan dulu majlis ilmu, mendengarkan untayan-untayan kalimat hikmah dari musannif dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita banyakkan tidur di siang hari. Jadi tidur boleh tak apa-apa. Berapa ukurannya yang tidak banyak itu? Ya mungkin kita tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puja dan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih Allah takdirkan bisa melaksanakan ibadah puasa. Bermohon kita kepada Allah dengan nikmat yang Allah sampaikan kita ke Ramadan, dan Allah pun bisa memberikan kita peluang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini Allah istiqamahkan sampai meninggal dunia hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Musalla Baitur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari ini akan kita bahas tentang adab-adab seseorang dalam melaksanakan ibadah puasa itu di bulan suci Ramadan. Ada satu buah kitab yang sangat menarik yang judulnya adalah Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, karangan Al-Imam Syekhul Islam Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Para ulama lebih mengenalnya dengan Imam Al-Haddad. Nasaihud Diniyah, nasihat agama, wal wasaya imaniyah, wasiat perkara iman. Jadi nasihat-nasihat agama, wasiat-wasiat iman ada di dalam kitab ini. Salah satunya tema yang ada di dalam kitab itu disebutkan, kitab ini disebutkan dengan adabus siyam, adab tentang berpuasa. Adab tentang berpuasa ini ada penjelasannya. Adab ini bagian daripada sunnah. Maka adab-adab Nabi itu bagian daripada sunnah-sunnah Nabi. Maka lebih kita kenal dengan adab tidur, kemudian adab makan, adab berpakaian, adab mandi, adab dalam berdoa, adab dalam solat, adab dalam baca Quran. Banyak adab dalam berpuasa. Itu sama halnya dengan sunnah atau amalan yang diamalkan oleh Nabi di dalam melakukan aktivitas. Adab-adab salat berarti sunnah-sunnah dalam salat. Adab-adab makan berarti sunnah-sunnah dalam makan. Adab mandi, sunnah-sunnah dalam mandi. Adab berpakaian, sunnah-sunnah dalam berpakaian. Hari ini akan kita kaji tentang adabus siyam, tentang adab-adab dalam berpuasa. Dalam arti kata adalah sunnah-sunnah anjuran ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Imam Syekh Abdullah Al-Haddad mengatakan walisaimi, bagi orang yang berpuasa itu ada adabnya. Maka kata beliau, tidak sempurna puasa seseorang kecuali dengan adab.
Berarti dalam arti kata, tidak sempurna puasa yang kita lakukan kalau tidak ada sunnah, tidak ada adab yang kita lakukan. Famin ahammiha, mana daripada adab-adab itu? Salah satu daripada adab itu adalah yang pertama, ayyahfadha, bahawa seseorang itu menjaga lidahnya daripada berdusta dan bergunjing. Berdusta bahasa Arabnya kadzib, bergunjing bahasa Arabnya ghibah. Ghibah bergunjing. Kita pelihara lidah sehingga lidah kita tidak berdusta. Kita pelihara lidah kita sehingga tidak bergunjing, maka kita termasuk orang yang sudah menjaga adab dalam melaksanakan ibadah puasa. Berat menjaga lidah, ya. Berat menjaga lidah daripada tidak berdusta dan tidak menggibah, ya, berat. Maka oleh karena itulah para ulama tetap meletakkan bahawa adab dalam berpuasa yang pertama adalah menjaga lidah. Banyak orang terpeleset karena lidah. Maka kata istilahnya bahasa orang kita, lidah tu tak bertulang. Tapi kalau kena oleh lidah ni lebih tajam daripada pedang. Maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa, jagalah lidah kita. Jangan sampai kita berdusta, jangan sampai kita menghibah atau menggunjing orang. Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Imam Hanbali, dalam mazhab Hanbali sudah ada menjelaskan bahawa apabila seseorang berdusta di siang Ramadan dan dia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya batal. Itu menurut mazhabnya Imam Hanbali. Menurut mazhab kita Syafi'i, apabila seseorang berdusta dia di dalam bulan Ramadan dan dia dalam keadaan berpuasa, maka habislah pahala amal puasanya, tapi puasanya tidak batal. Walaupun puasa kita tak batal, tapi kalau sudah hilang habis pahala amal ibadah puasa kita, capek saja kita berpuasa. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, Imam Nasa'i merawikan. Kata Nabi SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang melakukan puasa, tapi yang ia rasakan cuman lapar dan haus saja. Itu yang ia rasakan, tak ada yang lain. Maka apa penyebabnya? Kenapa mereka haus, lapar, itu saja mereka rasakan? Mereka tak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan cucuran rahmat Allah, karena sudah banyak melanggar adab-adab dalam ibadah puasa. Jadi yang pertama itu dia. Kemudian yang kedua, Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad juga menjelaskan adab yang kedua bagi seorang yang melaksanakan ibadah puasa, bahawa ia pelihara ainahu, matanya, wa adhanahu, dan telinganya, daripada mendengar dan melihat perkara yang tidak dihalalkan. Maka inilah yang disebut dengan puasanya khawasul khawas. Kalau puasanya orang awam, dia puasa tapi mata tetap memandang maksiat. Dia puasa tapi mata melihat aurat orang. Dia puasa tapi telinga tetap mendengar ghibah, namimah. Maka ini puasanya orang awam. Tapi puasa orang khawasul khawas adalah ia pelihara telinganya, ia pelihara daripada matanya. Telinga tidak ia dengarkan kepada perkara yang haram, mata pun tidak ia tengokkan kepada perkara yang haram. Memang kita berpuasa ini makanya pas betul untuk kondisi kita hari ini. Kita berpuasa dianjurkan kita banyak di rumah. Kita berpuasa dianjurkan kita untuk menetap saja, tidak banyak keluar. Tak ada keluyuran. Karena dengan kita melaksanakan ibadah puasa, kalau kita banyak keluar, banyak aktivitas di luar, maka banyaklah maksiat yang kita lakukan dan banyak maksiat yang kita tengok, yang kita dengar dan yang kita tengok. Maka oleh karena itu, adab yang kedua dalam melaksanakan ibadah puasa adalah bahawa ia dengar. Ia dengarkan telinganya kepada kebaikan, kemudian ia lihatkan matanya kepada kebaikan. Untuk menengokkan mata kepada kebaikan, para ulama banyak mensyarahkan ini dengan menengok Al-Quran. Maka Ramadan itu adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Maka perbanyak menengok Quran. Menengok Quran itu pahala. Belum dibaca sudah mendapat pahala kita dengan melihat Al-Quran. Maka kata para ulama, ada 3. Apabila kita melihatnya saja, maka kita sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang 3? Pertama, melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah saja kita sudah Allah beri pahala. Apalagi kalau sampai pula kita untuk meraba Ka'bah ini.
Tapi meraba Kaabah harus kita garis bawahi pula. Ketika kita berihram, hati-hati jangan sampai memegang Kaabah. Karena Kaabah memiliki harum-haruman, parfum. Maka oleh karena itu, menengok Kaabah saja. Maka ketika kita menengok Kaabah, ada doa yang dianjurkan. Apa ya doa yang dianjurkan? Allahumma ya Allah, jangan engkau haramkan mataku ini menengok Kaabah engkau yang mulia. Dan tambahlah kehaibahan, tambahlah wibawa, tambahlah kesucian, dan tambahlah penghormatan terhadap Kaabah itu. Maka menengok Kaabah pahala. Yang kedua, melihat Al-Quran. Belum kita membaca Al-Quran, menengok Al-Quran saja sudah besar pahala yang Allah berikan kepada kita, apalagi membacanya. Membaca Quran jelas Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat hadis, man qara al-Qur'ana ja'alahu likulli harfin 10 darajat. Siapa yang membaca Al-Quran maka Allah tulis untuknya setiap hurufnya 10 kebaikan. Falatakul alif lam mim harfan. Jangan sebut alif lam mim itu satu huruf, enggak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 3 huruf. 3 kali 10, 30. Itu di luar Ramadan. Bagaimana dalam Ramadan? Maka oleh karena itu, melihat Al-Quran itu juga pahala. Membaca Quran lebih berpahala lagi. Cuman jangan nanti kita tengok saja Quran. Ambil Quran, pegang, tengok Quran. Baca Sadaqallahul Azim aja lagi. Tidak, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, melihat istri. Melihat pasangan kekasih hidup kita, menengok suami dengan pandangan kasih sayang, itu pun juga Allah catat bagian daripada pahala. Maka penglihatan inilah yang bagus untuk kita lihatkan ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Lihatkan mata kita kepada Al-Quran, pandangkan mata kita kepada Kaabah kalau kita sedang di Makkah, pandangkanlah mata kita kepada anak keluarga kita dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan marah. Nanti memandang ke isteri, memandang ke awak tu kata dia. Tanda tak ada duit itu katanya. Itu tanda pandangan yang su'uzan itu namanya. Jadi itu dia. Kemudian kata dia lanjutkan oleh Syekh Abdullah Halawi Al-Haddad dalam kitab Ad-Din An-Nasihah Ad-Diniyah wal Wasaya Imaniyah, bahwa yang ketiga, seseorang menjaga dia akan perutnya daripada yang haram. Lah kok bisa orang puasa memakan yang haram? Bisa saja. Barangkali kita berbuka tidak dengan hak kita, atau kita makan sahur tadi mungkin dengan hak orang lain, bukan punya kita. Maka oleh karena itu perhatikan betullah buka kita, sahur kita. Kalau bisa berbuka dengan sahur itu betul-betul dengan hasil buatan kita sendiri. Karena terjamin, apalagi kalau kita berwuduk sebelum memasaknya. Apalagi kita berwuduk pula sebelum kita menyantapnya. Maka dari barang yang haram diawasi, begitu juga jagalah perut kita daripada perkara yang syubhat. Beliau menjelaskan, mempertegas di sini apa kata Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, khususan indal iftari, khusus ketika kita berbuka, maka bersungguh-sungguhlah berbuka dengan perkara yang halal. Maka oleh karena itu pastikan itu punya kita. Pastikan kalaupun kita membeli di luar, pastikan yang memasaknya seorang muslim, peralatan muslim, yang dia baca kalimat-kalimat yang dianjurkan dalam muslim. Hari ini kita sudah ada pula orang-orang yang non muslim yang menjual perbukaan. Itu pula yang kita beli. Itu samalah kita membeli barangnya syubhat. Tak tahu kita entah bejananya suci entah tidak, peruk kualinya entah suci entah tidak. Kadang orang kita ni lebih suka pula membeli punya orang tu. Oh, enak, lezat untuk berbuka. Jangan itunya yang kita tengok, tapi utamakanlah halal. Karena ini bagian daripada adab seseorang dalam melaksanakan berpuasa. Kemudian beliau melanjutkan, kata beliau, kadzalika yahfadhu as-shaim. Begitu juga seorang yang melaksanakan ibadah puasa, hendaklah dia menjaga segala anggota tubuhnya. Tangannya ia jaga, jangan sampai mengambil perkara yang haram, jangan sampai menyakiti orang. Kakinya begitu juga, jangan sampai melangkahkan dengan langkahan yang tak elok. Ia langkahkan kepada tempat yang tidak elok. Maka oleh karena itu, di akhir beliau mengatakan, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi
betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ia dapatkan dari puasa itu kecuali rasa haus dan rasa lapar saja. Siapa orangnya? Orang-orang yang tidak menjaga adab-adab daripada berpuasa. Kemudian beliau lanjutkan, wa min adabis shaim, dan adab orang yang berpuasa lagi yang keempat. Apa adab bagi orang yang berpuasa lagi? Yaitu adab bagi orang yang berpuasa lagi yang kelima adalah bahwa ia tidak memperbanyak tidur di siang hari. Di sini jelas ini. Tidak memperbanyak tidur di siang hari. Bukan tidak dibolehkan. Berbeda bahasanya di sini. Alla yakthura. Bahwa tidak memperbanyak tidur bin nahari, di siang hari. Jadi tidur di siang hari bagi orang berpuasa boleh? Boleh. Maka di dalam Islam kita ada namanya tidur qailulah namanya. Qailulah itu tidur sejenak sebelum waktu zuhur masuk. Itu yang bagus tidur. Tidur sebelum waktu zuhur masuk, tidur sejenak. Jangan setelah waktu zuhur masuk. Kalau setelah waktu zuhur masuk, kita belum salat zuhur. Tidur kita. InsyaAllah bangunnya nanti pas 5 menit orang akan berbuka saja nanti. Rusak puasa. Jadi kata Syekh Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, bahwa jangan ia perbanyak tidur di siang hari. Jadi tidur boleh. Boleh di siang hari. Maka inilah hadis, walaupun hadis itu bermasalah, tapi untuk sekedar nak kita ketahui saja bahawa tidurnya orang yang sedang berpuasa itu dinilai ibadah. Kenapa bisa dinilai ibadah tidur orang yang berpuasa? Karena dia memiliki niat bahawa niatnya nanti akan mujahadah tahajud di malam hari. Niatnya akan melaksanakan salat tarawih di sepanjang malam. Maka dengan niat itulah ia tidur di siang hari. Maka tidurnya itu bisa mendatangkan ibadah. Tapi tidurnya itu pun tentu ada batasan waktu. Tapi kalau mulai setelah sahur dia tidur, nanti berbukanya 1 jam menjelang berbuka saja, nanti baru bangunnya, itu samalah tidak ada guna puasanya itu. Maka oleh karena itu, hari ini yang mendengarkan kalau ada yang tidur, boleh, tapi setelah kajian ini, kita manfaatkan dulu majlis ilmu, mendengarkan untayan-untayan kalimat hikmah dari musannif dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita banyakkan tidur di siang hari. Jadi tidur boleh tak apa-apa. Berapa ukurannya yang tidak banyak itu? Ya mungkin kita tidur 1 jam atau 2 jam, itu sudah cukuplah untuk memulihkan tenaga kita untuk kita bisa tahajud di malam hari. Memang tidur ini, apalagi untuk Ramadan ini, tidur inilah satu hal yang paling disenangi oleh orang-orang yang malas berpuasa. Saya sanggup, saya puasa Ustaz, tapi berhentinya bangunnya dari tempat tidur nanti kalau sudah jam 5, itu sama dengan tidak ada nilai puasa kita. Kemudian adab dari berpuasa lagi, beliau lanjutkan bahawa tidak memperbanyak seseorang itu akan malam. Malam jangan sampai ia banyak makan. Bahawa tidak memperbanyak dia makan bil-laili di malam hari. Jangan nanti balas dendam. Dia ada orang kita yang berpuasa, tapi puasanya puasa balas dendam dia. Di siang hari dia tertahan, tidak makan, tidak minum, tapi ketika malamnya setelah berbuka itu langsung dia balas dendam. Langsung. Sebelumnya mungkin kalau bahasa kitanya jamak takhir lah langsung. Langsung di sana jamak zuhurnya, makan siangnya, langsung berjumpa dengan makan malamnya. Jangan, dilarang kita. Karena orang yang ketika berbuka sudah batnil mumtila, kata beliau, sudah penuh perut dengan makanan, dengan air, maka khawatir tahajudnya, khawatir tarwihnya, solat isyanya, maghribnya akan khusyuk. Jarang sekali orang yang perut kenyang tu solatnya khusyuk. Jarang sekali. Apalagi ketika kalau sudah mumtila bahasa hadis itu ketika perut sudah begitu kenyang, ketika kita bawa rukuk, bawa sujud, itu terasa-rasa ada yang keluar. Sedangkan itu kalau kita kaji dalam fikih bisa berakibat kepada batal puasa kita. Maka makan sekedarnya saja. Jangan sampai balas dendam pula kita dengan adanya puasa ini. Kemudian dianjurkan hadap daripada berpuasa lagi adalah bahawa seseorang mestilah ia selalu melihat dan berinfak di atas warga jiran dan tetangganya. Jiranihi. Ini salah satu hadis yang dianjurkan Nabi dalam hadis Sahih Muslim.
idza tabakha ahadukumun nath fa aktsir muraqa. Apabila masak kalian, kata Rasulullah, maka perbanyaklah kuahnya, kata Nabi. Kemudian tengok kiri kanan, lihat kiri kanan kita, maka bagikanlah kepada mereka. Memang bahasa hadis kuahnya, tapi janganlah kuahnya saja kita bagikan ke orang. Masukkanlah isinya sedikit. Jangan hadisnya kuah saja. Kalau untuk ukuran orang Arab yang faham dengan hadis Nabi, dia faham kuah yang dibagikan, dia akan katakan Alhamdulillah. Tapi ketika orang Indonesia, wabil khusus orang Pekanbaru, diantar kuah saja, depan kita langsung kuah itu dibuangnya. Kita buat kolak, antar kolak tadi ke tetangga, ini kuahnya aja yang ada lagi, ubi dengan isinya sudah habis. Memang tak banyak, memang sengaja kuahnya banyak karena mengikut sunnah Nabi. Inilah depan kita, apa kuahnya aja, kata. Menghina ni, kata. Itu orang kita yang belum faham dia dengan pemberian orang lain. Padahal apapun yang diberikan orang lain perlu untuk kita hargai. Jadi saatnya kita melihat kepada jiran tetangga kita, atau adab-adab dalam berpuasa. Jangan kita saja yang sahur. Tetangga kita sudah sahur apa belum? Oh, masih mati lampu di rumahnya, belum ada yang hidup, berarti dia belum bangun. Bangunkan dia. Oh, dia tak sahur karena tak ada yang dimasak. Ada di kita, antarkan ke mereka. Jangan kita pikirkan untuk kita. Oh, kalau kita antar ke mereka, nanti kita sahur pakai apa? Kalau kita sudah melaksanakan sahur, ada lebihnya, dan itu bisa pula dimanfaatkan oleh orang, bagus kita berikan kepada orang lain. Kalau boleh, ajak mereka sahur bersama-sama dengan kita. Sedikit, ya cukup. Banyak pun, Alhamdulillah. Begitulah kehidupan para sahabat dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun berbuka. Kita masak apa, kita antarlah kepada mereka. Berbagi itu suatu kenikmatan yang luar biasa bagi orang yang selalu dan terbiasa dengan sifat berbagi tadi. Maka fayan bagi lisaim, kata beliau, maka hendaklah kita, sepantasnya bagi orang yang berpuasa, hendaknya dia selalu berbagi kepada saudara, dun sanak, familinya. Maka ada tradisi yang paling elok juga di kita, mengantar mengantarkan perbukalan ini untuk dun sanak family. Itu tradisi-tradisi yang elok dan memang dianjurkan kita untuk berbagi. Tapi jangan kepada family dun sanak kita saja, juga kepada orang lain seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan di sini, kata beliau, fayan bagi maka sepantasnya dan dianjurkan bagi kita bahawa seseorang itu hendaklah dia menjaga seluruhnya, baik jiwanya dan begitu juga hatinya. Dari apa? Daripada rasa malas dan lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan adanya Ramadan ini, walaupun kita sedang diuji dengan wabah ini dalam Ramadan ini, kita bermohon kepada Allah, Ramadan ini tetap Allah berkahi kita, Allah berkahi dan Allah anugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar dalam Ramadan ini, dan Allah ampuni dosa kita. Dan mudah-mudahan kita bermohon juga kepada Allah, Allah takdirkan pula kita berjumpa dengan Ramadan berikutnya, insya-Allah. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan Allah selalu istiqamahkan kita dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.